Oke. Oke, ini udah tampil lagi ya. Minggu lalu tuh yang tertunda itu adalah latihan untuk memeriksa keberadaan satu data di array. Ketika data tersebut ditemukan, maka proses looping di stop, tidak dilanjut, langsung keluar dari looping gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita lakukan step by step. Ini langkah pertama. Nah, ini ada inisialisasi array, var array 5. Nah, kita lihat di sebelah kanan, itu ini ada window-nya, jadi ada 3 sub window ya. Di sebelah kiri itu flow-nya, kanan atas untuk menunjukkan isi dari variabel, kanan bawah untuk menunjukkan konsol tampilan ke layar. Nah, karena stepnya kita baru masuk ke inisialisasi array, namanya var array sebanyak 5, maka di kanan atas kita lihat ada var array variabelnya. Ini ada 5 tempat, yaitu indeks pertama dimulai dengan indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Nah, semuanya nilai dari var array ini itu uninitialized, jadi belum ada isi. Nah, lakukan satu langkah berikutnya. Nah, barusan var 0 diisi 89, ini udah masuk, di kanan atas kelihatan. Sekarang var 1 diisi 45, kasih. Dan sekarang var array ke elemen kedua, indeks 2 diisi 76, indeks ketiga diisi 5, berhasil, indeks keempat diisi 100. Oke. Nah, sekarang kita sudah di kiri untuk step menampilkan tampilan ke konsol, yaitu tulisan masukkan bilangan dicari. Nah, udah tampil di konsol kanan bawah, masukkan bilangan dicari. Step berikutnya, inisialisasi ada variabel var dicari. Ini masih uninitialized, karena nanti var dicari ini tuh akan diinput oleh user. Nah, kita lihat, ini masukkan bilangan yang dicari. Nah, kita masukkan supaya kelihatan. Bisa dikondisikan, maaf yang itu. Nah, terima kasih. Kita mencari bilangan 45 ya. Kita masukkan di konsol di kanan bawah. 45. Enter. Nah, maka var dicari itu sekarang isinya 45. Step berikutnya kita inisialisasi variabel ada tidak yang tipenya boolean, dan di kanan sudah kelihatan nih ada tidak, masih uninitialized, tidak diinisialisasi. Satu langkah berikutnya di sini kita deklarasikan variabel var looping dan posisi ditemukan. Kita lihat. Nah, muncul sekarang ini ada var looping, ada posisi ditemukan. Nilainya masih uninitialized. Satu langkah berikutnya, nah, mulai masuk ke looping. Looping pertama, pemeriksaan. Di sini tuh ada tidak sama dengan false, and var looping kurang dari 5. Kita lihat. Ada tidak berisi false. Benar ya? Nah, berarti true. Var looping kurang dari 5. For looping masih 0, kurang dari 5, true. Kalau true, dioperasikan dengan operan n, true, and true itu kan true. Nah, karena berarti looping masuk ya, true ke kanan ke sini nih. Nah, kita klik satu langkah. Nah, masuk ke decision, if condition di sini. Di sini pemeriksaan untuk mengambil nilai dari var array indeks ke var looping. Var looping sekarang kan kita di kanan atas ada nilainya 0. Maka variabel yang dicari, var dicari itu di sini diperiksa apakah var yang dicari itu, yaitu angka 45, sama dengan var array indeks ke var loopingnya 0, berarti apakah
45 sama dengan 89? Tidak kan? Ya, kalau tidak, berarti masuk ke false. Nah, ketika masuk ke false, langsung ke statement berikutnya, yaitu statement untuk merubah nilai dari for looping. Increment jadi 1, tambah 1. Nah, udah terbukti for loopingnya jadi 1, asalnya 0 tadi. Nah, balik lagi sekarang ke kondisi loopingnya. Cek di sini. Ini ada yang dicek itu variabel ada tidak dan for looping. Ada tidaknya berisi false di kanan atas kita lihat. Oh, berarti true. Ada tidak sama false, true. Di-end-kan dengan apakah for looping kurang dari 5? Kita lihat for loopingnya nilainya di kanan 1, kurang dari 5, true kan? Berarti kalau true and true berarti true, berarti ke kanan masuk lagi ke loopingnya. Nah, ketika masuk ke loopingnya di sini ada proses pengecekan. For dicarinya itu 45. Nah, sekarang for array dibandingkan dengan isi dari for array indeks ke for looping. For loopingnya 1 berarti indeks ke 1 dari for array yaitu nilai 45. Ya. Nah, berarti di sini kan kondisinya 45 sama dengan 45, berarti true, berarti ditemukan. Nah, kalau true kita lihat di sini ke kanan ya, ini lalu masuk ke di assignment ke variabel ada tidak, berarti jadi rubah nilainya jadi true karena ditemukan. Ya, kita lihat. Nah, ada tidak diisi true. Nah, udah berubahkan di kanan atas itu ada tidak, menjadi nilainya true. Nah, sekarang karena kita selain untuk mengetahui ada tidaknya minta dikondisikan teman-teman. Nah, karena selain kita mengetahui ada tidaknya bilangan yang dicari, juga ingin tahu posisi di keberapa, maka di sini ada assignment, ada operasi, posisi ditemukan sama dengan for looping. Nah, for loopingnya 1. Jadi posisi ditemukannya di indeks ke 1. Betul kan ya? Nah, lanjut. For loopingnya ditambah 1 jadi 2. Nah, kita tetap naik dulu ke pemeriksaan si loop di atas. Kita lihat variabel ada tidak, apakah sama dengan ada tidak sama dengan false. Kita lihat di kanan, ada tidak sudah jadi true. Nah, berarti ini false. False di-end-kan dengan apapun di kanan nilainya, itu pasti bernilai false. Ya. Nah, karena dia bernilai false, dia tidak true ke kanan tapi ke kiri, artinya keluar dari looping. Ya, ke sini. Nah, kita lihat. Nah, karena keluar, berarti di sini untuk menampilkan ke layar, dicek dulu apakah variabel ada tidaknya true. Ya, kita lihat di kanan atas ada tidak nilainya true. Nah, berarti true, berarti masuk ke arah kanan ke sini. Nah, kenapa masuk ke arah kanan? Supaya ditampilkan ke konsol bahwa yang dicari ada di array di posisi keberapa. Itu kita lihat step by step. Tampil yang dicari ada di array posisi ke 1. Selesai. Nah, itu apa yang terakhir kemarin sempat tertunda, belum selesai dibahas ya. Ada pertanyaan? Jelasinnya pelan-pelan, Pak. Oke, kita ulangi lagi. Siap. Iji, Pak, kurang pelan, ngapunten. Ya, baik. Ya, kalau gitu saya mau nanya, Pak? Nah, oke, dari sini saja ya. Oke, untuk pertemuan hari ini tuh masih membahas tentang array karena saya diminta Pak Tri untuk membahas array itu 2 pertemuan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita kan ada latihan yang masih tertunda, yaitu ada seperti yang ditampilkan di layar. Jadi latihan untuk mengecek apakah suatu angka itu ada di satu array. Nah, dengan catatan bahwa kalau data tersebut ditemukan, tidak usah ngecek array sampai tuntas, tapi langsung keluar dari loop. Oke, itu yang
minggu lalu tertunda. Plus diharapkan hari ini sampai ke pertama menambahkan elemen baru pada existing array, ada di awal, ada di tengah, dan di akhir. Yang terakhir, kita bagaimana mengurutkan isi array. Oke, Bapak mau tanya itu tadi yang for looping 4 ditambah 1 jadi 2. Itu gimana maksudnya, Pak? Oke, kita ulangi aja lagi ya. Seperti permintaan teman-teman yang lain, pelan-pelan. Oke. Sampai ya, Pak. Ya. Iya sih, ampun nih. Nah, Guys, masakan ibu. saya running lagi. Tampilannya biar jelas, saya ubah sehingga menampilkan isi dari variabel pada saat dijalankan. Oke, ini baru awal ya, kita pelan-pelan. Oh ya. Kelas 92 peserta. Kelas kono pawang patang bu. Saya kelas Oke. apa kelas 1 ono wong Ya. patang bu. Wong deketan. Ya, Mas, saya lanjut ya. Oke. Oke, ini di kiri kita lihat kan apa bagian dari flow-nya, flow chart-nya. Nanti rekan-rekan dilihat di sebelah kanan atas ini ada nilai variabel-variabel ketika si flow itu dijalankan per step. Yang di kanan bawah ini konsol, ini dipakai untuk menampilkan ke layar. Nah, teman-teman juga nanti kalau misalnya sudah pada install logarithm ini, tampilannya seperti ini nyaman untuk nge-track. Nah, caranya gimana? Kan standarnya begini ya. Nah, nanti di kanan di logarithm tuh ada layout window. Klik layout window, nanti pilih yang variable and console. Oke, seperti ini ya. Kita coba. Nah, untuk menjalankannya biar step by step pakai ini nih, ada yang tanda play, ada setengah pause ya. Yang ini. Kita mulai ya dari awal. Klik pertama, klik kedua. Nah, posisi sekarang mau mengeksekusi deklarasi variabel var array. Ukuran elemennya 5. Namanya var r, 5 elemen. Kalau 5 elemen, nanti akan menampung 5 dengan indeksnya dari mulai 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat. Oke. Kita run satu step lagi. Nah, kita di kanan ya. Ini hasil dari proses definisi atau deklarasi variabel var r yang elemennya ada 5 sudah berhasil. Ini ada variabel namanya var r, ada 5 elemen mulai indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Walaupun isinya masih uninitialized, belum ada isinya. Nah, kita lanjut lagi satu langkah. Nah, selangkah barusan itu isi variabel var r ke 0 diisi 89. Ini angka-angkanya bebas sebenarnya ya, cuma kebetulan saya mengisinya angka-angka ini untuk sampel aja. Nanti teman-teman bisa ya sesuaikan angkanya. Nah, langkah berikutnya mengisi elemen ke-1 dengan angka 45. Nah, berhasil di kanan kita lihat isi 45. Oke. Nah, berikutnya elemen kedua diisi 76. Elemen kedua kan di sini masih kosong ya.
Nah, kalau ini dijalankan, maka akan bersih angka 76. Kita lihat, satu langkah. Nah, berhasil ya. Bersih 76. Nah, di sini elemen ketiga diisi 5. Kita coba eksekusi. Nah, diisi 5. Sudah tampak di sini. Nah, yang terakhir untuk inisialisasi variabel array, yang keempat diisi 100. Nah, 100. Bentar, saya buka chat dulu. Oke. Ada dari Mas Kevin ya. Apa itu harus dari 0 hitungnya, tidak dari 1? Ini sudah dibahas minggu lalu sebenarnya. Nah, mungkin lupa. Jadi untuk array, atau saya tunjukin lagi aja ya itunya. PowerPoint yang minggu lalunya. Nah, yang ini. Ya. Kami review bagi yang mereka lewat. Array itu elemen atau member satu array diidentifikasi dengan nomor indeks posisi di dalam array. Nah, A3 itu array berisi 3 elemen. Nah, ini ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama, 3 itu 1, 2, 3. Jadi 1.3. Elemen paling awalnya 1, elemen paling akhirnya 3. Jadi indeks terendahnya dimulai 1. Elemen pertama itu indeks ke 1. Itu mungkin yang diharapkan Mas Kevin ya. Nah, tapi ada pendekatan kedua, yaitu indeks terendahnya 0. Makanya array A3 itu terdiri dari array A0, A1, A2. Indeks terendahnya dimulai dari 0. Elemen pertama indeksnya 0. Nah, ini dua-duanya ada di dunia nyatanya. Tergantung tools, tergantung bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, malah di beberapa bahasa pemrograman tertentu, kita ada pilihan untuk seperti yang Anda harapkan. Kalau saya mendeklarasikan array 3 biji itu, elemen pertamanya angka 1, caranya seperti yang saya tulis di sini. Array 1.3 of integer. Nah, tapi tidak semua bahasa mampu seperti itu. Nah, kebetulan tools yang saya pakai, Flowgorithm, setelah saya buka di dokumentasinya, pendekatan untuk indexing array-nya itu dimulai dari angka ke 0. Jadi indeks pertamanya adalah 0. Nah, gitu Mas Kevin. Gimana? Gimana Mas Kevin? Udah mengerti? Iya, sip. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Sekarang sudah solve ya. Itu kenapa kita pesan var array 5, tapi ternyata dari indeks ke 0 diakhiri dengan indeks 4. Karena Flowgorithm dia mengacu ke aturan array indeks paling awal itu dimulai dari 0. Nah, kita sudah masuk ke step untuk menampilkan tulisan ke konsol, yaitu tulisan masukkan bilangan yang dicari gitu kan ya. Kita lihat. Kita klik. Nah, udah instruksi tampil di kanan, masukkan bilangan yang dicari. Step berikutnya, kita ada deklarasi variabel lagi, namanya var dicari, tipenya integer. Kita coba run. Nah, berhasil. Kita lihat di kanan, ada variabel var dicari. Ya, tipenya integer, uninitialized, artinya belum ada isinya. Nah, isinya kapan? Sekarang nih statementnya itu adalah input var dicari. Jadi kita akan minta user untuk memasukkan bilangan yang akan dicari dan akan disimpan di var dicari ini via keyboard. Kita lihat dengan perintah input. Nah, di sini udah berkedip nih minta dimasukkan. Kita mencari angka 76 aja ya, biar nanti ketahuan ada di indeks kedua. Nah, tapi setelah ketemu di indeks kedua, dia tidak usah ngecek lagi ke indeks ketiga dan keempat karena udah ditemukan pada saat indeks kedua gitu ya. Hanya saya masukkan angka 76. Enter.
Oke, 76 dan var dicari sudah berisi 76. Nah, kita lanjutkan lagi codingnya. Sini di posisi di mana akan ada deklarasi variabel yang namanya ada tidak, tipenya boolean, aljabar bool ya, true false. Jadi di sini itu untuk mencatat bahwa data yang dicari itu di array ada atau tidak. Ya. Kita eksekusi. Nah, berhasil. Ada tidak, masih uninitialize. Nah, saya akan kasih nilai awalnya false, karena kan nilai awal itu memang belum ditemukan, toh belum dicari, memang belum ada gitu. Nanti akan berubah kalau memang data yang dicari ada di array. Makanya saya kasih initial value-nya itu adalah false. Eksekusi. Nah, sudah masuk di kanan ya. Ada inisialisasi untuk variabel ada tidak, berisi false. Nah, kita lanjut. Tahap berikutnya di sini ada deklarasi untuk mengatur looping. Itu ada variabel namanya var looping. Nah, tapi saya juga di sini sekaligus mendeklarasikan variabel posisi ditemukan. Ini sesuai dengan harapan atau ketentuan untuk pengerjaan problem ini, bahwa kalau ditemukan dikasih tahu ke user ditemukan di posisi keberapa di indeks, keberapa di array. Makanya kita butuh variabel untuk menampung informasi tersebut. Saya kasih nama posisi ditemukan. Kita eksekusi. Nah, berhasil ya. Di sini ada var looping variabel dan ada variabel posisi ditemukan. Ini tipenya integer. Kalau lihat ini ada biru warnanya, berarti kalau yang biru itu tipe datanya integer. Sementara yang hijau ini tipe datanya adalah boolean ya. Nah, di sini step berikutnya kita akan mendeklarasikan inisialisasi variabel looping diisi dengan nilai 0. Nah, kenapa dia 0? Nah, karena kita menyesuaikan. Tadi seperti pertanyaan Mas Kevin juga kita sekarang tambah yakin ya, tambah firm bahwa untuk kasus ini tuh elemen pertama dari array var r itu adalah elemen ke-0, indeks ke-0. Makanya disesuaikan untuk loopingnya, var loopingnya diisi nilai paling awalnya adalah 0. Nah, langkah berikutnya sekarang mulai masuk ke loop ya, yang di sini pemeriksaan apakah masuk ke loop atau keluar. Nah, di sini kondisinya ada dua. Pertama, kondisi yang untuk mengatur dia akan looping terus sampai akhir, ya, sampai akhir dari elemen array. Kalau memang di elemen array tersebut tidak ditemukan angka yang dicari. Nah, kalau tidak ditemukan, supaya tidak terus-terusan looping, maka harus dihentikan ketika pencariannya itu sudah melebihi dari jumlah elemen array. Di sini jumlah elemennya ada 5, kita ngecek dari 0 sampai ke 4. Nah, kalau sudah 0 sampai ke 4 nggak ada yang ditemukan, harus keluar dong, karena udah habis kan. Nah, untuk melakukan hal itu pakai variabel var looping, di sini dikontrol selama var looping kurang dari 5, betul kan? Dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena kalau sudah masuk ke 5, elemen array nggak ada indeks ke-5 di sini. Ya, var r ke-5. Makanya di sini harus jadi kondisi. Nah, yang kedua, karena di ketentuan dari tugas yang ini itu adalah dia harus keluar dari looping ini apabila data ditemukan di array di posisi manapun. Nah, makanya kita pakai variabel yang tadi untuk kontrol data sudah ditemukan apa belum, yaitu variabel ada tidak, yang diinisialisasi tadi nilai awalnya false. Nah, tentunya untuk awal kita ada tidaknya apakah masih false gitu, biar looping lagi. Karena kalau ada tidak itu sudah ditemukan, berarti jangan masuk looping gitu kan. Nah, di sini kondisinya n ya. Nah, kalau untuk n ada ketentuan kan. N dan n itu hasilnya true and true hasilnya true. True and false hasilnya false. False and true hasilnya false.
false and false, hasilnya false. Dengan kata lain, kalau operan N itu, operator N itu, operan-operan yang terlibat dalam operator N itu harus bernilai true kalau mau true hasil akhirnya. Kita lihat di sini kan, supaya masuk ke looping itu harus bernilai true. Dan ini ada operator N, maka yang kondisi ada tidak false dengan for looping itu harus true dua-duanya. Salah satu tidak true aja, enggak false hasilnya, dikeluar dari looping. Itu ya. Nah, kalau mau interrupt ditanyakan silahkan. Kita lanjut, pemeriksaan pertama ada tidak sama dengan false, kita lihat variabelnya di sini ada tidak false, betul berarti true ya. Yang kedua, for looping kurang dari 5, kita lihat for looping menilainya 0, 0 kurang dari 5 kan, true kan. Nah, karena dua-duanya true, berarti hasil pemeriksaan kondisi di while ini akan berhasil bernilai true, sehingga masuk ke looping ke kanan. Ini kalau true kan ke kanan di sini. Kita eksekusi. Nah, masuk kan memang ke true. Nah, di sini ada if condition. Nah, if conditionnya apa? Karena mulai masuk ke pemeriksaan, kita mulai for looping-nya tadi ke 0 kan, kita akan ngecek satu persatu nih. Elemen pertama ini yang indeks ke 0 dari var array itu, apakah sama dengan yang dicari? Yang dicarinya itu adalah 76. Kita lihat ya. Kita di sini for looping nilainya 0. Di sini yang dibandingkan adalah variabel var dicari yaitu angka 76 dengan isi dari var array elemen ke var looping. Isi var array elemen ke var looping itu karena sekarang var loopingnya 0, berarti var array 0. Var array 0 itu adalah 89. Jadi di sini tuh sekarang 76, yang di sininya 89. Apakah 79 sama 76 sama dengan 89? Tidak kan? Nah, karena tidak cocok, berarti ke false masuk ke sini. Nah, langsung ke penambahan var looping untuk kontrol looping ya. Kita eksekusi. Oke. Masuk ke var loopingnya, nilainya ditambah 1. Kita lihat asalnya 0. Kita eksekut lagi. Nah, sekarang for looping-nya sudah jadi 1 ya. Nah, masuk lagi ke while. For looping nilainya 1, kurang dari 5, true. Ada tidak, nilainya masih false. Kita lihat di kanan. Betul, masih false, berarti true and true. Nah, berarti kalau true and true menghasilkan logika true. Berarti masuk lagi looping-nya ke sini. Kita lihat. Ya. Masuk. Nah, sekarang for looping bernilai 1, sehingga yang dibandingkan adalah isi dari variabel dicari dengan isi var array elemen ke 1, indeks 1. Sementara var array indeks ke 1 itu nilainya sini 45. Var dicari 76. Apakah 76 sama dengan 45? Tidak. Kalau tidak berarti false masuk sini. Kita lihat. Oke, nah karena masuk sini, masuk lagi untuk penambahan nilai dari variabel untuk kontrol looping, yaitu var looping. Kita lihat asalnya kan var looping sekarang 1. Ini nanti ditambah jadi 1. Kita lihat berhasil ya, jadi 2. Nah, sekarang kontrol lagi di looping. Kita lihat, ada tidak apakah sama dengan false? Ya, masih true berarti. For looping kurang dari 5, for loopingnya 2. 2 kurang dari 5, true. True and true berarti masuk ke true ke kanan. Execute. Oke. Nah, sekarang karena for loopingnya itu 2, maka yang dibandingkan itu adalah isi dari var array indeks 2. Yaitu ini, 76. Sementara var dicari pun isinya 76. Nah, berarti ini kan kondisinya 76 sama dengan 76 true. Berarti ke kanan. Artinya ini ditemukan. Kita lihat. Oh kan. Ke kanan. Karena ditemukan, maka kita ada mengubah nilai variabel ada tidak yang tipe boolean, asalnya false, atau apapun sebelumnya nilainya,
diisi jadi true. Nah, udah jadi true di sini. Nah, sekarang karena salah satu kriteria dari tas ini adalah mendapatkan juga informasi di indeks keberapa ditemukannya, nah, maka di sini kita ambil nilai var looping-nya dimasukkan ke variabel posisi ditemukan. Kita execute. Nah, udah. Kita lihat posisi ditemukannya itu adalah di indeks kedua ya. Karena angka 76 itu di array di 76 itu di indeks kedua kan, udah benar kan? Oke, kita lihat step berikutnya untuk looping, penambahan isi dari var looping. Kita execute. Oke, var looping isinya dari 3. Nah, sekarang di kondisi looping lagi di atas, pemeriksaan kondisi looping. var looping nilainya 3, kurang dari 5, true, betul. Ada tidak sama dengan false? Wah, ada tidak sudah true. Berarti ini ada true sama dengan false? Ya tidak. False berarti. Kalau false and true akan menghasilkan false. Maka dengan kondisi tersebut di looping, dia tidak akan masuk lagi ke looping ke true. Tapi akan keluar dari looping itu ke false, ke jalur yang false. Kita lihat. Nah, kan? Keluar dari looping. Nah, setelah keluar dari false ini, kita ada kondisi memeriksa apakah ditemukan, karena kalau ditemukan harus ditampilkan ke layar berapa di posisi mana ditemukannya. Kalau tidak, tampilkan ke layar informasi bahwa tidak ditemukan. Makanya kita harus cek di sini. Ditemukan datanya enggak gitu. Makanya ada apakah ada tidak sama dengan true? Nah, karena di sini kita lihat ada tidak true berarti ditemukan, maka masuk ke kanan ke terus ini. Jadi akan ditampilkan informasi pertama. Yang dicari ada di array. Kita execute, nah, tampil di kanan bawah konsol. Berikutnya posisinya ke, kita execute, mana posisinya ke, nah keberapanya itu tampilkan di berikutnya. Itu posisi ditemukan. Kedua. Dan berakhirlah di M. Begitu. Cukup lambat? Bisa ngikutin? Bisa ya? Nanti kalau kecepatan lagi, interrupt aja lagi. Oke, berarti hal yang tertunda untuk latihan memeriksa satu bilangan ada di array atau tidak dengan ketentuan kalau ditemukan itu langsung exit dari loop memeriksa ke array-nya supaya tidak nunggu sampai selesai. Ya kalau di dunia nyatanya nanti kalau kita ada array komponennya 10 juta gitu. Kita array kedua, elemen kedua aja datanya udah ditemukan, jadi tidak perlu ngecek sampai ujung sampai ke 10 juta data. Ketika data kedua udah ditemukan langsung keluar dari loopingnya. Ini kan lumayan ya, programnya jadi lebih efisien. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang PowerPoint-nya. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang isu yang berikutnya. Menambahkan elemen baru pada existing array di awal. Nah, ini tuh ada data, ada array sebanyak 7 elemen, yang baru terisi 6, yang ke-7 kosong. Kenapa begini? Nah, ingat kemarin waktu awal-awal saya bilang bahwa masalah algoritma itu yang bagus kalau kita punya statement, asumsi, harus ada initial state. Asumsi itu penting gitu. Karena kalau asumsi ini tidak dipenuhi, maka kemungkinan algoritmanya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, di sini kita lihat bahwa saya bikin asumsi total jumlah elemen array mencukupi. Nah, kenapa saya ada asumsi begini? Karena kalau kita jumlah elemennya array-nya ada 7, 7-7-nya sudah terisi, kita mau menambahkan nyisip di awal, nanti yang terakhirnya kebuang. Nah, walaupun sebenarnya tergantung tasnya. Nanti juga bisa bikin ketentuan, kalau kita nambah di awal,
elemen terakhir kalau sudah melebihi cakupan dari array bisa dibuang bisa aja. Tapi untuk kasus ini saya sediakan ada ruangan kosong di elemen array yang paling akhir untuk menampung hasil pergeseran. Oke, jadi di halaman itu yang perlu Anda tangkap adalah bahwa dalam bikin algoritma kita harus ada asumsi atau ini bisa juga masuk ke dalam istilah initial state. Kita lanjut. Nah, kita lihat initial state-nya seperti ini. Ada array 7 elemen, elemen terakhirnya kosong. Nah, ada data baru 100 mau disisipin di awal di sini. Final state-nya mau seperti ini. Jadi 100 di awal, 75 dari posisi berikutnya, 20 posisi berikutnya sampai ke ujung. Ya. 15 itu menempati yang paling ujung. Nah, ini sebenarnya strategi yang saya jelaskan sekarang karena title-nya adalah array, dan array itu kita asumsikan di kuliah kita sekarang adalah satu variabel yang terdiri banyak, isinya banyak, yang sifatnya fix, ya jumlahnya. Kalau 7 ditentukan ya 7, kalau 10 ya 10 gitu. Nah, karena mungkin kemarin sudah sedikit disinggung, ada yang disebut dengan variabel dinamik. Nah, mungkin pembahasannya lebih detail nanti di struktur data ya, atau di variabel alokasi dinamis. Nah, kalau alokasi dinamis itu elemennya itu benar-benar fleksibel, tidak dipesan seperti array. Array kan pesan 10 posisi. Kalau itu enggak. Nah, itu beda strateginya untuk menambah di awal, menyisip di tengah, nambah di akhir. Nah, jadi asumsi untuk sekarang adalah menambahkan ke rangkaian data dalam satu variabel yang tipe array yang sifatnya statik. Nah, yang perlu dicatat adalah nanti kalau dibikin programnya, teman-teman hati-hati ketika ini bisa saja kan ini variabel X misalnya ya 100 ini. Dimasukin, diisi, ditimpahin ke var array ke 0. Jadi angka 100 itu masuk ke sini ke yang 75. Nah, kalau statementnya seperti itu, ini ketimpa 75-nya. 75-nya hilang dari sini, berarti nggak bakalan tercapai final state yang seperti di bawah. Nah, yang bagus caranya gimana? Ya, digeser-geser dari akhir. 15 dulu geser ke kanan, 41 geser ke kanan, gitu kan? Geser, 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 baru ini dimasukkan. Strategi kedua, bikin variabel penampung sementara, temporary. Jadi ketika ini mau menimpah ke sini, yang 175 dikeluarin dulu, masukin ke satu variabel temporer. Nah, baru 100 masukkan. Nah, 100 masukkan ke sini, nanti sedemikian rupa, pokoknya jangan sampai ada data yang hilang. Nah, tapi logikanya seperti ini ya, menambah di awal. Kita lanjut. Nah, ada menambahkan di tengah-tengah. Nah, hampir sama. Nah, cuma menambahkannya kita tentukan misalnya di posisi ketiga. Misalnya asalnya seperti ini state-nya, final state-nya jadi seperti yang di bawah. Oke, lanjut. Nah, ini kalau menambahkan elemen di akhir. Seperti ini. Ini state-nya, final state-nya tinggal masukin aja di sini. Oke. Nah, saya untuk strategi yang tadi kan ada butuh temporary segala macam, itu catatan ya. Harus diperhatikan supaya nanti pada saat menjalankan bikin algoritmanya tidak ada data yang hilang. Nah, tapi mengingat waktu dan sebagainya, untuk latihan nambah di awal, di tengah, di akhir, saya skip dulu karena saya ingin langsung ke yang disebut dengan mengurutkan isi array. Karena ini jauh lebih penting dibanding yang tadi. Dalam kata lain juga, kalau Anda paham mengurutkan isi array, maka untuk menyisipkan dan menambahkan tadi itu lebih gampang. Nah, untuk mengurutkan isi array, di sini ada sedikit teorinya.
bahwa data yang diurutkan itu akan dipilih apakah ascending atau descending. Oke. Ya, ini udah ascending atau descending. Kalau ascending itu menaik, disebut juga increment atau mengurut dari kecil ke besar. Kalau descending menurun atau decrement atau mengurut dari besar ke kecil. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, kita lanjut. Nah, ini contoh kasus untuk mengurutkan isi array secara ascending. Oke, initial state-nya seperti ini, final state-nya kita lihat 12, 20, 54, 75, 77, 88, 100. Naik ya. Nah, kalau descending ya, dari 100, 88, 77, 75, 54, 20, 12. Oke. Nah, saya tuntaskan dulu teorinya. Nah, untuk melakukan proses sorting ini banyak algoritma yang sudah jadi, dan pasti kalau Anda pun melakukan algoritma tidak belajar dulu dari yang ada, dengan logika Anda saja dilakukan, pasti ujung-ujungnya akan cocok dengan salah satu algoritma yang saya tampilkan. Walaupun saya terus terang, saya tidak menampung semua algoritma sorting yang sekarang ada gitu di dunia nyata. Nah, di sini ada pilihannya. Ada yang pertama, selection sort. Nanti Anda bisa cari, googling, selection sort, misalnya di YouTube. Nanti ada yang nunjukin sampai langkah-langkahnya. Ada bubble sort. Kenapa dikatakan bubble sort? Karena kayak gelembung. Kalau gelembung atau balon itu yang ringan itu naik ke atas. Memang kalau Anda melakukan algoritma bubble sort, ya konsepnya seperti itu, seperti balon. Angka yang kecil naik ke atas. Nah, ini ada recursive bubble sort, ada insertion sort, ada recursive insertion sort, merge sort, interactive merge sort, quick sort, interactive quick sort, heap sort, counting sort, banyak banget nih. Cell sort, com sort, pigeonhole sort. Saya sampai 3 halaman. Saya masukkan ini, nanti saya share itunya PPT-nya. Oke, itu teorinya. Ya, saya akan share ke chat ya itunya, materinya. Ya betul. Harus ini. Chat. Materi. Ya. Oke, saya share yang pertama PPT-nya. Yang kedua, file untuk berlatih yang algoritma yang tadi. Jadi tinggal Anda open pakai algoritma, tinggal di play nanti. Namanya bahasan yang tertunda. Oke. Silahkan, udah pada menerima ya. Nah, kita lanjut lagi. Ngebahas yang sorting. Saya akan memakai, sebenarnya ini tools buat Bizagi Modeler, ini tools untuk mendesain BPMN atau activity diagram. Oke, jadi ini ada satu yang disebut dengan ini variabel penampung ya, temporer. Nah, kita coba lakukan bagaimana logika untuk mensort dari ascending, dari terkecil. Nah, kalau logika algoritma sorting ascending dari terkecil ke besar, itu artinya bahwa yang paling kiri di sini harus menampung bilangan yang paling kecil. Oke, karena ascending ini paling kecil. Nah, untuk mencari apakah di sini sudah yang terkecil apa belum, ya. Di sini udah terkecil apa belum? Caranya pertama, tampung dulu ini, cek dulu ini nilainya berapa. Itu dibandingkan dengan posisi berikutnya.
Ya. Apakah 100 dengan 88 dulu? Siapa yang paling berhak antara kedua ini untuk menduduki posisi di kiri? Tentunya yang 88 dong ya. Jadi ini udah salah posisi itu kalau dengan konsep ascending. Karena ini yang terkecil di sini. Nah, untuk di sini tuh mengisi yang terkecil, kita caranya dia bandingkan nilai dia dengan nilai posisi di array berikutnya, yaitu yang kedua ini. Jadi 100 dengan 88. Dibandingin mana yang lebih kecil. Nah, ternyata yang kecil yang 88 kan. Ini harus juga tukar posisi ke sini. Nah, kalau ya proses tukar posisi, swapping namanya, di beberapa bahasa pemrograman ada perintah swap. Swap elemen 1 dan elemen 2 langsung berubah posisi gitu. Nah, tapi kalau tidak ada fungsi swap, kita harus memanfaatkan variabel temporer. Ya, supaya data yang ditukerin tidak ada yang hilang. Kenapa? Misalnya kalau saya bilang nih array-nya array A-nya. Yang 100 itu kan A ke 0. A ke 0 diisi A1. Seperti ini. Maka yang ini, sorry. Yang ini akan diisi 88. Nih efeknya. Loh, yang 100-nya gimana? Ya ketimpa. Nah, makanya hati-hati untuk program-program yang tidak ada fungsi swap. Kita harus memanfaatkan variabel temporer. Jadi tekniknya adalah kalau kita mau mengisi yang ini dengan yang kedua, maka yang akan diisinya itu simpan dulu di variabel temporer 100. Pindahin dulu ke sana. Nah, baru yang kedua ini pindahin ke sini, diisikan 88. Nah, posisi yang ini berarti diisi dari yang temporer 100. Nah, itu ya untuk proses swapping, merubah posisi. Nah, kalau dengan langkah-langkah di sini, nah kalau langkah-langkah yang di sini kita lakukan, kita ubah dulu, bentar. Ini masih kosong, ini variabel temporer. Langkah pertama, kalau mau swap yang A0 dengan A1 ya. Masukkan dulu ke file temporer. Ke variabel temporer itu A yang ke 0. Langkah berikutnya, A yang ke 0 diisi A yang ke 1. Baru yang terakhir, A yang ke 1 diisi oleh temporer. Nah, dengan melakukan statement tiga statement ini, algoritma yang sekuensial seperti ini, maka perubahan posisi oke, saya ubah lagi dari awal 100 ini kan. Ini 88. Oke. Kita lakukan step by step. Temporer yang ini diisi oleh nilai diengkanung yang A ke 0, yaitu 100. Kita masukin 100. Nah, maka berikutnya A ke 0 diisi oleh A yang ke 1. A ke 0 yang ini ditimpa oleh nilai A ke 1 88. Angka 3, A yang ke 1 diisi oleh nilai dari temporer. Pada berhasil kan merubah posisi. Oke, tolong di note ya bahwa kalau ada merubah posisi atau di beberapa bahasa pemrograman ada perintah swap. Kalau tidak ada perintah swap, ya 3 langkah memanfaatkan variabel temporer. Oke, kita lanjut. Jadi tadi untuk sorting ascending
kita harus melakukan, ulangi lagi ya, si awal lagi. Kita harus melakukan pengecekan dari mulai elemen ke 0. Oke, tulis A ke 0 dibandingkan dengan A ke 1. Oke. Ini algoritma umumnya dulu ya. Kalau A0 lebih besar, maka swap. Kalau tidak, atau ya biarkan. Nah, ini catat dulu logikanya. A ke 0 dibandingkan dengan A ke 1. Kita ascending ya. Kalau A ke 0 itu ternyata lebih besar dibanding A ke 1, maka di-swap, diubah posisinya. Kalau tidak, ya biarkan posisinya seperti semula. Nah, untuk kasus ini, karena yang nilai sebelumnya itu adalah lebih besar, maka dilakukan swap ya. Dengan cara tadi ya swapnya ya. Yang menggunakan variabel temporer. Nah, kita yakin kalau antara 1 dengan 2, ini udah benar nih. Yang paling kecilnya di kiri. Nah, berikutnya, kita bandingkan lagi A ke 0 dengan yang ini, yang ketiga. Oh, kalau A ke 0 dengan yang kedua nih. Lebih kecil mana? Sama dengan ini. Kalau ke 0 lebih besar, 88 dengan 77, ini besaran yang 0 kan, di swap. 77, 88. Nah, udah itu, A0 bandingin lagi dengan ke berikutnya. 77 dengan 75, ini masih lebih besar, swap. Ya, dan seterusnya. Dengan kata lain, maka A0 itu selalu dibandingkan A0 dibandingkan dengan A ke 1, 2, 3, 4, sampai yang nilai paling akhir dari Ray. Itu logikanya. Nah, ketika dibandingkan, kalau A ke 0 itu lebih besar, maka lakukan swap. Kalau tidak, biarkan. Dengan begini, maka kita akan dapatkan bahwa posisi ke 0 itu adalah paling kecil. Nah, selesai membandingkan sampai akhir, ini kita baru mendapatkan bahwa posisi paling kiri itu udah paling kecil. Nah, tinggal dilanjutkan ke posisi berikutnya. Posisi kedua. Yang ini. Kayak tadi lagi, bandingkan dengan yang ini. Kalau itu di swap. Bandingkan lagi dengan yang ini. Swap atau tidak. Bandingkan dengan yang ini. Swap atau tidak. Bandingkan dengan ini. Swap atau tidak. Bandingkan dengan ini. Swap atau tidak. Ya. Akhirnya yang posisi ke-1 paling kecil, kedua paling kecil. Untuk yang ketiga, sama kayak tadi. Ini bandingkan dengan ini. Dengan ini dan seterusnya. Nanti boleh kita ulang lagi. Nah, tapi bagi yang sudah mulai memahami, kita coba bikin ininya ya, flow algoritmnya.
Sorry. Nah, biarin dulu justru. Oke. Kita deklarasikan dulu array. Declare. Nama array-nya variabelnya A aja ya. Seperti barusan. Integer, array, biar nggak banyak-banyak, elemennya 5. Nah, kelima array ini harus kita deklarasikan, isi gitu. A ke 0, random ini misalnya 4. A ke 1, misalnya. A ke 2. A ke 3, 17. A ke 4, 99. Oke. Ini hanya baru mendefinisikan initial state array-nya berukuran 5, nama array-nya A, isinya ada 64, 76, 6, 17, 99. Ya. Atau kita sesuaikan ya angkanya biar nggak pusing sama ini. Biar sesuai ya. Bentar. 5 elemen. Oke. Oke, kita sesuaikan aja biar konsisten. 75. 100. 88. 7754. Oke, udah sesuai ya. Nah, sekarang coba mengimplementasikan flow logika yang tadi. Untuk melihat, mengisi supaya posisi paling kiri itu adalah yang paling kecil. Nah, tadi karena ini ada kemungkinan merubah nilai posisi, nilai dari tiap posisi itu swapping, proses swapping yang tadi, sementara di algoritma saya lihat nggak ada statement untuk swap, nah berarti kita harus menggunakan variabel temporer. Nah, makanya saya sekarang harus nambah deklarasi variabel temporer. Temp, ya. Tipenya integer. Oke. Dah. Lengkap untuk bahwa ada variabel temporer, ada array yang udah ada isinya. Tinggal gimana logika loop untuk mengisi posisi pertama yang paling kecil. Kita siapin loopnya. Nah, ini. Nah, kalau tadi kita membandingkan ini, bandingkan dengan ini, bandingkan dengan ini, bandingkan dengan ini, bandingkan dengan ini. Berarti berapa kali perbandingan? Ya. Pokoknya mah indeks ke 0 dibandingkan sampai ke indeks ke akhirnya itu sama dengan jumlah yang kalau ini 5 elemen array, maka sampai indeks ke-4 kan. 0 sampai ke indeks ke-4. Kemudian 0 dibandingkan dengan 1, 0 dibandingkan 2, 0 dibandingkan 3, 0 dibandingkan 4. Oke. Makanya untuk loopingnya saya memakai variabel i, declare, atau x ya, x. Lalu x-nya saya deklarasikan
1. Oke. Nah, kenapa saya deklarasikan 1 itu ada alasannya. Karena saya ingin membandingkan di sininya adalah membandingkan array ke 0 dengan array ke X. Berarti kalau membandingkan array ke 0 dengan array ke X, A0 dengan AX, di mana X mulai dari 1, karena tadi benar kan, di sini bahwa A0 bandingkan dengan A1, bandingkan dengan A2, A3, A4. Nah, maka A1, A2, A3, A4 itu adalah A ke X. Makanya X-nya dimulai dari 1 sampai X-nya 4 kan. Nah, berarti kita selama X kurang dari sama dengan 4, looping dilakukan. Tuh. Nah, di sini ingat kalau bikin looping 3 posisi ya. Posisi pertama ada nilai X, diinisialisasi. Posisi kedua pemeriksaan nilai X. Posisi ketiga di dalam harus ada perubahan terhadap nilai X. Itu X sama dengan X sama dengan X plus 1. Nah, apa yang dilakukan di sini? Pemeriksaan. Kalau pemeriksaan pakai if. Ya. If-nya apa yang diperiksa? Nah, variabel array A ke 0 apakah lebih besar dibanding A ke X? Tuh kan? Juga kan A0 dibandingkan dengan A1. Karena X-nya mulai dari 1, benar kan? Lalu dibandingkan dengan A2, dengan A3 selama looping. Ini tetap yang kirinya A ke 0. Nah, kalau misalnya A0-nya lebih besar, seperti ini, true balik ke kanan, maka lakukan swap. Nah, berarti di sini harus dilakukan swap di true itu. Cara swapnya 3 langkah kan? Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah pertama, pakai variabel temporer untuk mengisi A ke 0. Oke. Langkah kedua, A ke 0 diisi A ke X. Karena tergantung loopingnya kan. Yang terakhir, A ke X diisi temp. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. A ke 0 dimasukkan ke temporer, A0 diisi ke AX, AX diisi temporer. Ini udah dilakukan swap. Nah, dengan begini saja, kita buktikan, kita kalau tampilkan setelah looping di sini, ke layar, nilai terendah, karena ascending kan, pasti nilai indeks ke 0. Oke, nah, kita coba running step by step, pakai tampilan yang ada variabel sama output layar, supaya tidak mengganggu. Contohnya yang saya harus baca. Oke, kita jalankan step by step pakai ini. Oke, sekarang langkah pertama untuk mendeklarasikan array A yang 5 elemen. Udah kejadian, array A 5 elemen, indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Langkah berikutnya A ke 0 diisi 75, masuk. Diisi 100, 88, 77, A ke 4 di sini diisi 54.
Kita lihat. Nah, udah. Masuk ya. Berikutnya di posisi sekarang yang ini adalah deklarasi tentang variabel temporer yang dibutuhkan untuk swapping. Karena kasusnya di sini algoritma tidak ada untuk swapping, tidak ada perintah swapping. Nanti Anda di lapangan nanti tergantung bahasa pemrograman ya. Karena ada bahasa pemrograman yang ada fungsi swapping, jadi nggak usah bikin variabel temporer, swap aja udah berubah posisinya, bertukar tempat gitu. Nah, karena di sini tidak ada swap, siapin variabel integer, tipe integer namanya temp, execute. Nah, udah berhasil sudah temp. Berikutnya untuk melakukan looping, karena kita akan membandingkan elemen ke 0 ke 1, elemen ke 0 ke kedua, elemen 0 ke ketiga, elemen 0 ke keempat. Nah, digunakan variabel x. Nah, di sini integer x. Nah, kita inisialisasi x-nya diisi dengan 1 pertama kali. Oke, nah sekarang masuklah looping untuk kontrol nilai x dari 1 sampai 4 kan. Nah, tiap kali loopingnya itu dilakukan pemeriksaan. Kita lakukan. So, apa yang diperiksa? A ke 0 dibandingkan dengan A ke X. X itu sekarang 1 kan, kita lihat. X 1. A ke 0 dibandingkan A ke 1, yaitu 100. 75 dengan 100, lebih besaran mana? Lebih besaran 100. Nah, berarti kalau di sini, apakah A0 lebih besar dari A ke 1? Apakah 75 lebih besar dari 100? Tidak kan? Kalau tidak ada swipe ke kiri. Langsung aja lanjut looping. Ya, lihat. Ya, lanjut looping kan nggak ada swipe. Ya memang benar. Karena kita ascending, yang ke 0 itu harus paling kecil kan? Kita baru membandingkan yang 75 dengan 100. 75 udah paling kecil dibanding dengan 100. Udah biarin nggak ada swapping. Kita hanya melakukan looping. Sehingga nilai X-nya nama 1. Oke, kita execute. Nah, udah. Akhirnya nama 1 jadi 2 kan? Nah, 2 kurang dari 4 masih looping? Iya. Berarti masuk ke true. Masih looping. Nah, sekarang A ke 0 dibandingkan dengan A ke X. X-nya sudah 2. 75 A ke 0 dibandingkan A ke 2. A ke 2 itu 88. 75 lebih besar dari 88? Tidak kan? Nah, berarti tidak ada swapping. Berarti ke sini lagi. Lanjut. X-nya nama 1. Jadi 3 sekarang. 3 masih masuk looping? Ya. Masuk. Nah, sekarang yang 75 A ke 0 dibandingkan dengan A ke 3. 0 dengan 3, 75 dengan 77. Apakah 75 lebih besar yang 77? Tidak. Berarti belum swapping juga. Nah, kalau belum swapping, X-nya nambah lagi. X-nya sekarang udah 4 nih. Masih ada kan? Memenuhi kondisi, jadi masuk looping. Nah, baru di sini kita lihat. A ke 0 dibandingkan A ke 4. 75 lebih besar dibanding 54? Ya, berarti true, berarti swapping. Karena memang benar kan? Siapa yang lebih berhak di sini antara 75 dengan 54? Ya 54. Nah, kita lakukan tempornya diisi. Nah, udah 75 diselamatin dulu, masuk ke sini. Berikutnya, 0 udah diisi tuh sama 54 ke sini. Yang terakhir, ke ini diisi oleh temporer. Udah berubah posisi kan. Lanjut, X-nya udah 5. Berarti looping udah tidak memenuhi. Keluar. Tampil ke layar, nilai terendah 54. Udah betul kan? Oke, sampai sini ada komentar dulu nggak? Ada pertanyaan? Ini baru menemukan posisi pertama. Jadi, oke, kita lanjut. Nah, saya rubah dulu ke sini. Berarti hasil akhirnya adalah
Harusnya kita ubah dulu ini. 54 kan, karena tadi ini swipe ke sini. Ini 75. Itu ya. Udah dapat posisi pertama. Nah, kalau supaya ngurut ascending semuanya, tinggal geser yang ininya. Ini yang dicek. Lakukan seperti barusan. Udah selesai, geser lagi, dicek. Geser lagi. Nah, seperti itu. Kita langsung lakukan di logarithm. Nah, kita lihat tadi berarti yang diceknya asalnya A0, terus berikutnya A1. Nah, berarti untuk di sini variabel A0 ini jangan A0, harus pakai variabel. Ya akan berubah-ubah dari mulai 0 sampai ke 3. Kenapa? Karena gini kan. Cek posisi ini dengan ini bandingin 0. Ke 1 bandingin. Ke-2 bandingin. Ke-3 cukup segitu kan. Jadi 0 sampai 3 loopingnya. Kita lihat. Maka saya bikin variabel tambahan di sini untuk mengelola posisi terendah. Pakai variabel apa ya? T misalnya ya. T. Kita inisialisasi T diisi 0 kan, dari paling rendahnya 0. Nah, berarti sini yang dibandingin adalah A ke T. Sehingga yang diswap pun di sini A ke T. Ini A ke T juga. X udah. Oke. Nanti ini untuk tampilan di bawahnya. Nah, ini udah. Berarti T itu harus di looping. Ya. Loopingnya T lebih kecil sama dengan tadi itu sampai berapa? Karena membernya ada 5, jadi sampai 4 ya. T lebih kecil sama dengan. Nah, ini T-nya. Sorry. T dari 0 sampai 0, 1, 2, 3. Ya, sampai 3. Karena kan ada 5 elemen. Dari posisi ini, 0. Ini posisi ke-1. Dari posisi kedua, ini posisi ketiga. Jadi sampai 3 loopingnya. T0 sampai 3. Di sini ada perubahan. Untuk T selalu berubah. T sama dengan T plus 1 tentunya. Oke, apa yang di looping? Yang di looping, looping yang bawah. Jadi ini harus dipindahin ke atas. Cara pindahin. Pindahin ke sini. Aduh. Paste. Nah. Ya. Ini T udah di sini. Dari mulai 0 sampai ke 3. Nah, tapi tiap kali looping, ini X-nya kalau tadi kan dari mulai 1
Nah, kalau di sini harus diisikan X-nya. Nilai T plus 1. Karena X itu looping yang ini selalu dimulai dari, kalau kita mencari posisi ke 0, dimulai dari posisi ke 1 X kan. Kalau posisi ke 1 dimulai ke 2, berarti X-nya itu diisi T plus 1. Udah begini. Kita coba lakukan ya. Pakai window yang semua tampil. Kita step by step. Oke, ada array 5, isi 5-5-nya. Oke. Di sini ada temporary untuk swapping, X untuk melakukan looping, T juga sama. T di sini nilai 0, looping yang untuk posisi yang paling kecil. Nah, sekarang T 0, kurang dari 3, betul, masuk. Berikutnya X diisi T plus 1, berarti X1. Nah, berarti looping selama X itu nilainya 1 kurang dari 4, true, masuk. Ya. Ini T-nya 0 kan, jadi A0 dibandingin ke A1, sesuai kan? Masuk. Kenapa ke bawah? Karena 75 dengan 100 kecilan 75. Masuk lagi ke sini. Sekarang 75 dibanding 88. Tidak swapping. Lanjut. X masih 3, masih looping kan? Masuk. AT A0 dibandingkan dengan A ke X, A ke 3. 0, 1, 2, 3. 75 dengan 77. Nggak ada swapping kan? Karena yang 75 masih kecil. Karena nggak swapping, masuk ke X lagi. X-nya nama. Jadi 4. Masih sama dengan 4, masih masuk kan? Nah, sekarang T-nya 0, A ke 0 dibandingkan dengan A ke 4. 75 dengan 54. Nah, ini karena yang ini ininya lebih besar dibanding ini, harus swapping kan? Lakukan proses swapping. Kita lihat. Temporer diisi oleh A ke 0. Yang ini ya, 75 masuk ke temporer. Kita lihat. Nah, masukkan temporer. AT itu A ke 0 diisi AX. A ke 0 yang ini diisi A ke X. X itu 4. Jadi di 54 masukin ke sini. Berhasil. Yang terakhir, untuk swapping tuh A ke X-nya yang keempat, isi yang temporer. Yang 75. Nah, udah bertukar kan? Dan kita berhasil membuat posisi paling ke awal 0 udah paling kecil. Nah, sampai sini, looping keempat, karena X-nya udah 5, loopingnya keluar. Nah, kita keluar, kita merubah yang cari posisi terkecil itu, jangan di 0 sekarang, geser 1 kan. Makanya T-nya T plus 1. Nah, sekarang T-nya ke 1. Karena T1 kurang dari 3, masuk lagi looping. Nah, karena kita untuk mencari di posisi kedua, maka dia dibandingkan dengan posisi ketiga. Berarti posisi yang ketiganya itu adalah dihasilkan dengan si T ditambah 1. Pas kan. Ya. Kemudian looping lagi. Nah, ini mah 100 dengan 88 udah langsung harus berubah nih, harus swap. Tadi ya. Tuh, swap. Udah berubah kan. Nah, looping berikutnya 88 dengan 77 juga harus berubah ya. Kita lihat. Ah, masukkan. Tuh, 88 dengan 77 berubah. Nah, sekarang 77 dengan 75 harus berubah juga kan? Kita lihat, benar enggak? Ah, benar. Tuh, sekarang 75, 77. Dah. Kita dapat posisi yang ini udah paling kecil. Nah, sekarang posisi yang berikutnya yang dicari. Nah, posisi ini ditunjukkan oleh variabel T, posisi ke T. Dengan cara kita di sini
Ada T plus 1. Benar kan? Posisi yang dicari sekarang yang ini. Nah, ini dibandingin dengan posisi 1 setelahnya kan pertama kali. Makanya dibandingin dengan X ke berapa? T tambah 1, X ketiga. Makanya di sini ada X sama dengan T plus 1. Nah, kan T 2, X 3. Mulai lagi X diisi. A kedua yang ini dibandingkan dengan A ke X, A ketiga. 100 dengan 88. Harus disuap kan? Swap. Benar, swap 100. Keping lagi, masih masuk. Nah, sekarang A ke-2 dengan A ke-4, 88 dan 77. Swap lagi. Oke. Sip. Nah, sekarang cari yang T-nya yang untuk yang ketiga, yang nilai 100. Dibandingkan dengan 88, swap dong. Oke. Nah, udah keluar. Kita lihat sudah terurut belum? Udah kan? 54, 75, 77, 88 sama 100. Oke, kalau misalnya mau diulang nanti sama Anda saya share file itunya ya. Apa namanya? Logaritmnya. Saya share di chat ya. Save. Bapaknya pakai rekam. Boleh. Tar. Saya merekam dulu ya. Jangan lupa. Ih, bapaknya keren. Alhamdulillah. Ini untuk sorting. Oke, saya share di chat. Mana chat? Nah, this PC. Sorting. Nah, udah saya kirim ya. Sok, silakan tadi yang mau bertanya. Halo, ada yang bertanya? Tujuh menit lagi ya? Iya, Pak. Ya. Coba, ada yang mau ditanyakan nggak yang barusan? Nah, tapi ingat ya, bahwa yang saya tunjukkan barusan, itu hanya salah satu metode sorting. Yang paling gampang diajarkan. Saya lupa yang saya tunjukkan barusan itu selection sort atau apa gitu. Nanti kalau rekan-rekan googling aja, cari di YouTube, pakai keyword-keyword yang daftar algoritma sorting yang saya share di PPT, nanti lihat, oh ternyata yang saya contohkan itu metodenya metode sorting ini gitu. Ya, kalau misalnya Anda misalnya mau coba metode yang lain, cari bubble sort. Nanti pelajari konsepnya. Itu akan jadi algoritmanya berbeda-beda, tapi hasilnya sama. Memang algoritma sorting. Nah, disinilah memang keunggulan dari algoritma sorting. Itu mengajarkan kita bahwa dengan kita bikin aplikasi itu, kalau 5 orang itu bisa beda-beda. Ya, gimana alur programnya. Ya, nanti akan terbukti. Kan kalau perintah dari kerjaannya misalnya, ini ada data random berupa array sebanyak 1000. Tolong diurut. Nah, si A berhasil, B berhasil, C berhasil. Tapi pas dilihat kodenya beda. Karena mungkin si A logikanya memakai
bubble sort, si B selection sort, si C shell sort, si D dia nggak tahu loh itu namanya apa, mungkin belum dinamain, pokoknya gini algoritmanya dan terbukti itu berhasil mengurutkan baik ascending maupun descending. Gitu. Izin bertanya Bapak, berarti untuk pemilihannya untuk mengurutkan itu hanya satu ataukah bisa dicampur Pak? Misal pakai tadi yang SWOT terus atau yang lainnya gitu. Oke. Dicampur ini yang agak berbahaya. Jadi kalau untuk melakukan sorting, ketika kita memakai selection sort, ya selection sort itu alurnya begini tuntas dari ujung ke ujung. Jadi tidak bisa setengah pakai selection, walaupun nanti ada yang disebut dengan combine. Nah, mungkin ketika ada dicampur-campur itu ujung-ujungnya jadi nama yang baru. Ya itu hanya nama saja, karena di sini itu untuk apa? Mensolusikan suatu problem di algoritma itu kan memang unik di tiap orang sebenarnya. Tergantung logika atau pemahaman dari tiap orang. Jadi nanti Anda akan menemukan aplikasi yang outputnya itu menghasilkan hal yang sama, tapi kalau dibuka source-nya, source code-nya itu beda, karena beda cara berpikirnya. Nah justru algoritma ini tuh, contoh algoritma sorting ini tuh bisa meyakinkan kita bahwa benar statementnya, bahwa tiap orang itu bisa membuat aplikasi dengan berbeda algoritmanya, tapi menghasilkan output yang sama. Baik Bapak, terima kasih. Ya, oh ya Biasanya. sama-sama. Ya sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Nah kalau nggak ada, saya ada tambahan soal. Ya, saya screen. Untuk berlatih sebenarnya. Saya share lagi. Ya, saya nanti diskusikan dengan Pak Tri. Boleh nggak ngasih tugas? Nah, saya punya susunan bilangan seperti ini. Sayang itu algoritmnya tidak support array 2 dimensi atau 3 dimensi, sehingga saya tidak bisa menunjukkan operasi looping dalam looping untuk kasus perkalian array gitu. Nah, coba orep-orep. Kalau mau menampilkan angka ini bagaimana nih? Sampai jam berapa? Lupa saya. 10.30 Pak. Oh, masih ada 8 menit. Kalau gitu saya demokan bikin yang ini ya. Oke. Baik Pak. Siap. Caranya bentar. Kita bikin kita targetnya bikin 1, 2, jarak biar bagus. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Itu isunya. Nah, saya ingin menampilkan menampilkan bilangan-bilangan itu hanya menggunakan variabel. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ya. Atau sebelum ke variasi, ya, nggak apa-apa lah, saya kasih variasi ini langsung. Moga-moga Anda bisa nangkep. Kita deklarasikan dulu 2 variabel. Ada variabel baris, ada kolom. Tipenya integer. Oke.
variabel kolom selalu dimulai dari angka 1, variabel baris dari 1. Berarti saya ngasih nilai awal assign baris 1. Ntar saya berubah pikiran. Kasihan saya kasih yang simpel dulu. Sorry ya. Biar Anda bisa lebih memahami, saya kasih ini aja. Oke. Itu ya. Kita coba solusikan untuk menampilkan ini dengan dua variabel baris dan kolom. Di sini ada 3 baris, ada 4 kolom. Ya. Untuk menampilkan ke layar itu angka 1, 2, 3, 4. Berarti sesuai kolom ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti yang dicetak ke layar itu pasti nilai kolom. Ya, saya bisa lupa. Kolom tampilkan ke layar. Output kolom. Nah, terus kolom itu dimulai dari angka 1. Kolom dimulai dari angka 1. Nah, sekarang baris ada 3. Nah, untuk baris dimulai juga dari 1 ya. Baris dimulai dari 1. Oke. Nah, sekarang untuk menampilkan ini caranya kita looping untuk barisnya dulu, kita looping. While baris kurang dari sama dengan 3, karena 3 baris kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, barisnya dari 1 sampai 3. Nah, biar nggak lupa, variabel baris selalu berubah tiap kali looping. Dengan ditambah 1. Jangan cepat-cepat, Pak. Ngapunten. Oke. Oke, kalau ulangi lagi ya. Oke, gimana dari mana ya? Baris kolom. Oke. Nah, dari sini. Jadi saya sebenarnya di sini itu untuk berlatih loop dalam loop, karena kalau loop hanya kayak tadi kan yang saya sudah share juga untuk sorting itu adalah loop dalam loop. Ya. Nah, saya sudah share tadi algoritmnya, bisa Anda pelajari. Nah, sebenarnya untuk berlatih supaya paham menyelesaikan berbagai problem yang solusinya itu dengan loop dan loop, itu latihannya seperti ini. Ya, kita aduh 3 menit lagi. Ya udah ya, kita langsung dulu ini. Ini loop dalam loop. Kenapa loop dalam loop? Untuk menampilkan baris pertama 1 2 3 4 itu bisa 1 loop, ya. Nah, gimana caranya 1 loop? While 1 baris kan hanya 1 baris 1 2 3 4. Kita hanya menampilkan kolom aja ya. While kolom kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau kolomnya diinisialisasi 1, dicek kolom kurang sama dengan 4. Berikutnya jangan lupa ada posisi ketiga yang harus kita siapkan, yaitu perubahan terhadap variabel kolom. Tiap kali looping. Kolom plus 1. Nanti saya share juga ini. Nah, tiap kali looping, tampilkan ke layar nilai si kolom. Oke, jangan pindah baris. Nah, supaya ada jarak, biar bagus tampilannya, di sini nampilin ada spasi 1 spasi. Jangan pindah baris. Nah, kita lihat ya, dengan cara begini, kalau di run, kita ubah
tampilannya. Kita run langsung. Tuh, ada tulisan 1, 2, 3, 4 kan? Iya ya, maaf. Paling coba pakai Windows emulator di Linux-nya, pakai Wine ya untuk Mbak Sofia. Untuk jalanin yang Windows di Linux, Pak cari Windows emulator Wine. Nah, jalanin di Wine ya. Oke, kita lanjut. Nah, Anda lihat kalau hanya untuk menampilkan 1, 2, 3, 4 seperti ini, kita hanya butuh 1 loop. Kalau kita mau menampilkan yang kayak tadi, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti ini aja tengah di loop kan? Berarti yang ini segini di loop. Makanya si kolom 4 sama teman-temannya segambar itu dimasukkan dalam 1 loop. Loop yang mana? Loop supaya 3 baris. Kalau untuk yang supaya 3 baris berarti tinggal di sini bikin loop pakai variabel baris sebanyak 3 kan? 3 kali baris kurang dari sama dengan 3. Di mana barisnya diisi 1, terus baris selalu berubah di tengah-tengah. Baris plus 1. Nah, tinggal si kolom ini dimasukkan di sini kan. Dipindahin supaya di loop sama si baris gitu kan. Caranya dipilih sini. Di-cut. Pilih di sini. Paste. Nah, udah. Loop dalam loop kita running. Hasilnya gimana? Oh, di sini hanya ke kanan supaya setelah ini pindah baris. Saya harus namai satu statement di sini. Output. Nah, di sini ada pindah new line biar pindah baris. Oke. Namain itu aja. Kita run. Oh, nggak muncul. Oh, ininya kolom ya. Sorry. Nah, ini. Deklarasi nilai kolomnya harusnya di sini. Kolom sama dengan 1. Nah, kita run. Nah, udah. Oke. Karena waktu sudah habis, saya akan rekam dulu yang ini. Loop dalam loop saya share sebentar lagi. Oke. Ya. Itu di-share di e-learning, Pak. Oh, boleh nanti sama teman-teman yang bisa mengakses atau nanti saya koordinasi dengan Pak Tri. Tapi Baik, Pak. untuk dari sekarang kalau saya share dari tadi share-nya di chat. Oh, di Yang chat. bisa ambil, ya di chat semuanya. Baik, Pak. Ya, sip. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk administrasi dulu, boleh open cam. Jadi memang ribet pemerintah. Ya, Pak. Oke, open cam dulu. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, itu dulu mungkin untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Tips dari saya, apa yang saya share tadi, baik materi maupun yang vlogoritmnya, coba dianalisa ya. Anda itu kalau ke depan mau berkecimpung di IT, saya sih secara orang yang berkecimpung di IT berpendapat bahwa kalau Anda di area IT tidak bisa programming itu nggak inilah, bagaikan koboi tidak berpistol gitu. Nah, jadi usahakan Anda harus bisa dan jago programming. Nah, untuk supaya Anda bisa dan jago programming itu, Anda harus algoritmanya kuat. Ya.
Nah, dengan adanya algoritma sebenarnya ini banyak membantu Anda untuk berlatih, untuk klarifikasi bahwa Anda tuh logikanya udah bisa mensolusikan berbagai masalah apa enggak. Yang menarik itu adalah tadi sorting. Makanya nanti lihat, pelajari dari yang saya, lalu coba bikin ulang sendiri. Ya. Nah, dengan cara begitu insya Allah lambat laun Anda bisa memahami lebih bagus. Oke, karena waktunya sudah 10.34, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Ucapkan terima kasih semuanya, moga-moga ilmunya berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Banyak ya, Pak. Semoga berkah. Banyak, Pak. Amin. Ya, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Sami-sami. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Mbak Rika.